Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ustadz Ustazah, dan alhamdulillah sudah dihadiri oleh Ustadz Faiz dan kita Al-Hafiz. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat lantaran beliau untuk ngaji dengan baik dan benar dengan kegiatan tahsin pada kali ini. Mohon maaf Ustadz, ini kita mengundang online ya, kondisi mungkin kesibukan masing-masing, jadi secara singkat dan simpel kita mengundang panjenengan lewat online seperti ini, tidak mengurangi rasa hormat yang insya Allah dengan pertemuan kali ini diberikan keberkahan ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Amin. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sanjung ke baginda Rasul Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti, dan para asatid wa asatidah rahimakumullah dan Ustaz Faiz Al-Ayyubi. Alhamdulillah, kita mulai saja nggih. Sebagai mukadimah saya agar teman-teman, saya harap teman-teman fokus untuk mendengarkan. Mungkin yang di perjalanan, yang masih off itu, katanya tadi Ustazah Rosa sama Ula ya, izin jalanan ya, nggak apa-apa wis. Yang penting tidak mengurangi kita mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz Al-Ayyubi. Terus ini kesepakatan Ustadz, ngapunten, ini berapa jam durasinya? Tak kerso penyelenggara nih. Monggo. Ya, saya mau menawarkan panjang nanti. Ya, Itu enak kesibukan dengan undangannya sampai selesai. Selesai jam 12 enggak apa. Ya, antara satu jam 1,5 jam lah. Oh, nggih, siap. 1,5 jam. Insya Allah yang mau balik ke Surabaya malam ini, kalau misalnya ngantuk ya lebih besok lagi. Oke, siap Ustaz. Mungkin itu saja sebagai pembuka, Mbak. Dan saya Asatid Al-Asatidah, kita tetap fokus belajar nggih, meskipun Zoom kalau sinyalnya kita berjalan dengan lancar, nanti tinggal lambaikan tangan. Oke. Saya siapkan PPT-nya Ustaz, barangkali nanti ketika di pertengahan butuh PPT itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti saya yang salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala TPQ Al-Hafidz Bapak Ustaz Muhammad Nasrullah SDHI MPD dan rekan-rekan dari Dewan Guru TPQ Al-Hafidz yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk bertemu. Barangkali kita belum saling kenal. Memang kita belum pernah bertemu sebelumnya, atau pernah bertemu sekali ya, waktu itu di kajian makhraj. Hanya saja belum hafal ya. Nama saya Faiz. Faiz itu saya singkat Faiz Al-Ayyubi. Faiz Al-Ayyubi, rumah di Gunung Anyar, dan saya di antara juniornya Ustadz Nasrullah, sama-sama SDHI. Beliau yang senior saya. Oh ya, itu ada riwayat, ada alamat, ada nomor telepon. Nah, riwayat pendidikan saya ada di Pondok Pesantren Nurul Quranil Karim Ridhoy Kediri, di bawah asuhan almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Maktub Astul Birri,
Sahibul Fathul Manan, Sahibu Fathul Manan. Fathul Manan ini adalah kitab karya beliau di samping karya-karya beliau yang lain. Master dari kitab atau karya-karya beliau diantaranya adalah Fathul Manan li tashihi qiraatil Quran. Kitab ini dikarang oleh beliau sekitar tahun 60 hampir 70-an. Barangkali saya belum lahir itu karena saya lahir tahun masih muda ya. Masih 33 tahun saya. Kemudian kitab ini asalnya berbahasa Jawa Pegon. Panjenengan kalau cari di Ampel banyak sekali. Kemudian karena di Lirboyo itu santrinya Nusantara, banyak sekali santri dari luar Jawa, sehingga permintaan para santri dan orang-orang yang ingin tahu lebih jauh dan lebih paham tentang bahasa Jawa, maka oleh beliau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Kitabnya bisa dibeli di Pondok Pesantren Lirboyo, karena kitab ini tidak dijual di toko bebas. Lewat online juga bisa, ada banyak sekali. Karya beliau yang lain ada Tajwid Jazariyah, terjemahan dari Muqaddimah Al-Jazariyah yang oleh beliau disyarah ya, disyarah. Kemudian ada juga kitab Dalilul Hayron. Ya, kitab itu adalah membahas tentang rasm Al-Qur'an. Penolakan terhadap rasm selain rasm Utsmani. Kemudian ada lagi kitab Fadhailul Quran, karya beliau yang berbicara tentang fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran dan menghafal. Dan masih banyak lagi yang lain. Termasuk di antara yang sering tersebar, yang banyak tersebar di berbagai daerah itu adalah tulisan beliau pada kitab Dzikrul Ghafilin. Kalau panjenengan menemui atau menjumpai buku saku Dzikrul Ghafilin yang gambar depannya itu Gusmi, itu adalah tulisan dari Kiai Maftuh, karena beliau diantara orang yang pertama atau merintis Jantiku Mantap Jam'iyah Semaan Al-Quran di Ghafilin di Kediri bersama Gusmi. Kemudian saya juga pernah alhamdulillah belajar di Winsa, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Lulusnya tahun 2015. SMA tamat tahun 2006, tapi baru kuliah tahun 2011. S1-nya dan S2-nya di Sunan Ampel. Baik, mungkin itu saja. Saya juga pernah store ya di hadapan Kiai Haji Nur Hadi di Raudhatul Hufaz Kediri Tabanan Bali, Kediri Bali. Kemudian juga pernah store di Mahad Umar bin Khattab di Gunung Anyar di depan Al Ustadz Baid Maknun LC. Nah, mungkin itu riwayat sedikit tentang saya. Sampun Ustadz, insya Allah kita tahsin pada malam hari ini. Perlu kita ketahui bahwa dalam ilmu tajwid atau ilmu fikih dan Al-Quran itu ada istilah yang disebut dengan qori. Qori itu secara fikih adalah orang yang bisa membaca Al-Fatihah tanpa mengubah makna. Ya, itu adalah istilah fikih. Jadi kalau ada orang bisa baca Fatihah tanpa mengubah makna, itu dia disebut qori. Dan pengubahan makna itu bisa terjadi akibat apabila pembaca tersebut salah dalam melafalkan huruf-huruf, baik itu merubah atau menambah atau mengurangi. Itu secara fikih. Namun secara
ilmu tajwid, qori adalah orang yang bisa membaca Al-Quran. Kemudian kalau dia naik ke atas, naik tingkatan, dia akan disebut dengan murattil Quran, yakni orang yang mentartilkan Al-Quran. Syaratnya adalah orang tersebut bisa lepas dari kesalahan jali dan kesalahan khafi. Nah, membahas tentang kesalahan jali dan khafi itu ada di Diklat Munakis Lembaga. Jadi ada di buku ya, buku yang panduan munakosyah itu. Nah, tahsin itu artinya memperbaiki. Jadi tahsin itu tidak ada beda dengan tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan, ya, dengan tahsin. Kalau jawwada yujawwidu tajwidan itu memperbaiki juga artinya. Jadi, kemudian tajwid itu pernah didefinisikan oleh Sayyidina Ali, tartil itu pernah didefinisikan oleh Sayyidina Ali bahwa tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Tartil itu adalah mentajwidi huruf dan mengetahui perihal waqaf ibtida. Ada 3 item ya. Seorang itu bisa menjadi murattil atau orang yang mentartilkan Al-Qur'an. Yang pertama dari sisi tajwid. Tajwid itu yang pertama seorang harus paham makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu kharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Beliau mengatakan bahwa wajib bagi orang yang ingin membaca Al-Quran, apalagi mengajar, ayya'lamu ma kharijal hurufi was-sifati, mengetahui makhraj huruf dan sifat-sifatnya. Untuk apa? Liyal fidhu bi afsahil lughati, untuk meraih bacaan yang paling fasih. Bacaan yang paling fasih. Dan makhraj dan sifat ini dalam istilah tajwid disebut dengan haqqul huruf. Haqqul huruf. Sebagaimana beliau menambahkan dalam bab tajwid di Muqaddimah Al-Jazariyah, ya, waraddi kulli wahidin li aslihi, ya, maaf, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Mengambil tajwid atau mengamalkan tajwid itu adalah kewajiban. Man lam yujawwidil qur'ana athimu, barang siapa yang tidak mentajwid Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, maka dia berdosa. Kenapa kok harus pakai tajwid? Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Al-Qur'an turun dari Allah dengan begitu, ya, dengan tajwid. Li'annahu bihi, karena sesungguhnya Al-Qur'an dengan tajwidlah ilahu anzala, Tuhan atau Allah menurunkannya. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Dan begitu juga sampai kepada kita Al-Qur'an itu dengan tajwid. Jadi mulai dari Allah kemudian disampaikan ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan tajwid. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat dan tabi'in sampai kepada para ulama, sampai kepada para rawi, ya, sampai kepada kita, itu juga dengan tajwid. Maka kalau kita ingin membaca Al-Quran sesuai dengan dia diturunkan, maka harus mengamalkan tajwid. Innallaha yuhibbu ayyaqra'al Qur'an kama unzil. Sungguhnya Allah itu
mencintai Al-Quran dibaca sebagaimana dia turun, gitu ya. Nah, kembali kepada definisi tajwid tadi. Di antara item yang pertama tadi adalah hakul huruf. Hakul huruf tadi apa? Makhraj dan sifat. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Kemudian sifat itu karakternya huruf. Nah, disebut dengan hakul huruf. Hak-haknya huruf. Nah, kemudian ada yang disebut dengan mustahakul huruf, yakni apa yang disebut dengan ahkamul huruf itu ya. Mustahakul huruf itu adalah ahkamul huruf, yakni pertemuan huruf dengan huruf yang lain ketika huruf-huruf tersebut dirangkai menjadi kalimat. Itu ada hukum yang disebut dengan ahkamul huruf. Dan istilah ahkamul huruf ini disebut dengan mustahakul huruf. Bagaimana dikatakan oleh Al-Jazari, min kulli sifatin laha wa mustahaqqaha. Jadi tajwid itu adalah memberikan hak-haknya huruf dari sifat-sifatnya dan mustahak-mustahaknya. Mustahak itu yang kita kenal dengan ahkamul huruf seperti izhar, idgham, ikhfa, iqlab dan lain sebagainya. Nah, dua item ini ya bisa memenuhi hakul huruf, kemudian bisa memenuhi mustahakul huruf, maka itu disebut tajwid. Apakah sudah disebut tajwid? Apakah sudah kemudian juga bisa disebut tartil? Belum. Karena yang ketiga ada yang disyaratkan lagi sebagai tartil, yaitu ma'rifatul wukuf. Mengetahui perihal wakaf dan ibtidah. Ini penting sekali. Dalam Al-Quran itu kan dulu kan turunnya kan tidak ada, titik tidak ada, ya, koma tidak ada, bahkan titiknya huruf pun tidak ada. Jadi kalau tidak ada intonasi, tidak ada apa itu koma dan titik, sebagaimana kita merangkai kalimat bahasa Indonesia, contohnya misalnya begini ya, saya lihat anjing lari. Saya lihat anjing lari. Berarti ada berapa kegiatan di situ? Saya lihat anjing lari. Ada satu kegiatan. Saya melihat ada anjing lari. Ya, saya melihat ada anjing lari. Kemudian yang kedua, misal saya lihat anjing lari. Saya lihat anjing lari. Kalau yang pertama tadi, yang lari anjing. Kalau yang kedua, saya lihat anjing lari. Nah, itu yang lari saya. Kemudian yang ketiga, saya lihat anjing, saya lihat, anjing lari. Maka di situ ada dua kegiatan. Saya lihat apa? Ya, bisa lihat rumah. Nah, kemudian di sana ada anjing lari. Nah, ini adalah salah satu analogi pentingnya mengetahui al-waqfu wal-ibtidah. Jika orang itu menguasai tiga item tadi, memenuhi hakul huruf, kemudian mustahakul huruf, kemudian al-waqfu wal-ibtidah, maka dia disebut dengan murattil. Ya. Dia orang yang mentartilkan Al-Quran. Nah, itulah pentingnya kita senantiasa belajar tajwid dan al-waqfu wal-ibtidah. Sebetulnya al-waqfu wal-ibtidah ini terpisah dari ilmu tajwid, ya. Terpisah dari ilmu tajwid. Tapi karena pengaruhnya dalam makna Al-Quran, maka dia dimasukkan dalam kurikulum tartil Al-Quran. Kalau kita bicara tajwidnya saja, maka cukup dengan hakul huruf dan mustahakul huruf.
Baik, kita akan mengkaji yang pertama surah Al-Fatihah atau langsung Al-Baqarah, Ustaz? Al-Fatihah hari ini, Ustaz. Al-Fatihah ya. Baik, silakan dibuka ya. Ta'awud. Ta'awud ya. Baik. Dalam bab ta'awud dan basmalah itu ada kaidah ya, ada kaidah cara-cara yang boleh diamalkan. Yang pertama qat'ul jami'. Qat'ul jami' itu adalah memotong ta'awud sendiri kemudian membaca awal surat sendiri. Misalnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ganti nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya qat'ul jami'. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian ada yang menyambung ta'awud dengan basmalah kemudian awal surat. Ini kalau bukan Fatihah ya. Kita bicara ta'awud kemudian basmalah kemudian awal surat yang lain. Karena basmalah dalam Al-Fatihah itu satu ayat ya. Kita bicara tentang basmalah dalam surat yang lain. Ada cara yang kedua yakni A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menyambung ta'awud dengan basmalah kemudian memisahkan dengan awal surat yang lain. Misalnya alif lam mim ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti nafas alif lam mim. Nah, cara yang ketiga yakni ta'awud berhenti a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian basmalah dengan awal surat sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, itu cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah waslul jami', mewasol semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Totalnya ada 4 cara. Ada satu cara yang enggak boleh. Ada yang tahu satu saja? Ada yang tahu? Perasaan tadi udah lengkap ya. Soalnya ini guru TPQ. Guru TPQ itu kan barangkali bacaannya banyak ya. Tajwid wis tahu. Kecuali jenengan orang awam ya. Wakaf semua sudah. Semua sudah. Apa, Ustaz? Ya, yang tidak boleh itu adalah mewasol dari akhir surat. Mewasol dari akhir surat kemudian mewakaf di basmalah. Misalnya begini. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Tidak boleh. Nah, ini tidak boleh karena basmalah tidak pada tempatnya di akhir bacaan. Basmalah itu tidak pada tempatnya di akhir bacaan. Begitu ya. Itu kita bicara tentang akhir surat dengan awal surat. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena kalau kita memakai mushaf Madinah, panjenengan bisa melihat bahwa di setiap akhir surat itu hukumnya wasal dengan surat berikutnya. Saya ulangi ya, di setiap akhir surat itu hukumnya mabani wasal dengan surat berikutnya. Kalau jenengan ingin tahu, silakan dibuka surah Al-Ikhlas, kemudian
bawahnya ada surah Al-Falaq, ahadunnya itu ada mimnya. Ahadunnya ada mimnya. Itu ditulis mim karena mungkin saya screen share ya, Ustaz. Saya bisa nggak screen share? Bisa pakai HP ya, Iya atau ya. filenya kasihkan ke saya. Ya ini aja. Saya cobain. Screen share. Only host. Only host. Sabun. Sudah saya jadikan Mac host. Iya. Gimana ini caranya, Ustaz? Kok ada? Bentar. Atau filenya dengan kirim ke saya bantu dari sini. Oke, sebentar. Oh, sakit. Sakit. Sebentar, Ustaz. Sebentar. Sakit, Ustaz. Ini dengan aja, Ustaz. Oke. Hati-hati WA ini kebuka nih. Ini ya. Nah, sebetulnya aplikasi itu ada di HP ya. Sabun, Ustaz. Astagfirullah, sudah masuk? Ini mushaf Madinah ya. Ini tak apa namanya? Modus malam ya. Nah, di Zoom Ustaz di bagian akhir Al-Ikhlas. Sudah paling Zoom Ustaz. Nah, itu ya. Di Ahadun itu setelah duma ada mim. Bisa dilihat ya Ustaz. Nah, itu maksudnya bukan waqaf lazim itu. Karena waqaf lazim mimnya tidak begitu bentuknya. Waqaf lazim itu bentuknya mimnya ekornya ke belakang, bukan ke bawah. Sehingga itu hukumnya mabani wasol dengan bismillah. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti di bismillah tidak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim tidak boleh. Tapi wajib sampai pada Al-Falaq ayat 1. Nah, ini kalau di bab ilmu qiraat dibahas ya. Kalau di kita mungkin tidak sampai ke situ bahas. Baik, bisa dipahami ya Ustaz ya. Selain di Al-Ikhlas masih banyak ya, masih banyak di surat lain. Seperti di akhir Al-Alaq gitu. Wasjud waqtarib bismillahirrahmanirrahim. Baknya pada surah Al-Qadar itu baknya di tasdid. Bismillahnya baknya di tasdid. Kalau itu wa min syarri hasidin idza hasada bismillah tetap nggak boleh ya. Kalau berhenti di bismillah tidak boleh. Harus sambung ke ayat satunya surah An-Nas. Karena bismillah tidak pada tempatnya, tidak pada akhir bacaan. Oh iya. Kecuali Al-Fatihah. Harus nyambung. Kecuali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kenapa kok boleh? Karena ayat dia. Karena pada Al-Fatihah dia menjadi ayat pertama. Sedangkan pada surah yang lain, bismillah bukan ayat. Bisa difahami ya? Baik. Bisa difahami. Kita masuk ke tahsin Ustaz. Insya Allah nanti Ustaz-Ustazah bisa melihat sendiri di
aplikasi HP Quran Madinah atau Quran luar ya. Quran Syria, Quran Libanon, Quran Haji itu. Insya Allah. Baik, kita masuk pada Al-Fatihah. Supaya tahsin ini banyak prakteknya, maka nanti ya praktek Ustazah baca giliran ya. Baik. Nggak usah nanti, sekarang saja nggih. Mulai dari Ustaz Nasrullah yang menunjuk Ustaz. Siapa yang pertama baca Bismillah, nanti kemudian setelah praktek semuanya Ustazah Kipti. Bismillah saja ya. Bismillah semua, ayat 1 saja semua. Oh, Ta'awud dan bersama-sama. Bismillah. Boten, Sama-sama. satu-satu. Ta'awud dan basmalah. Oke. Ta'awud dan basmalah. Ya. Ustazah Kipti, monggo. Ustaz Nasrullah dulu. Oh, saya dulu. Iya. Auzubillah sama bismillah aja ya. Iya. Kepala TPQ dulu lah. Ditutup dulu saja. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan nomor 2, sinten? Ustazah Kipti. Loh, ngali Ustazah Kipti. Ustazah Ula. Ustazah Ula. Ini Ustazah Kipti di sini. Nanti pindah ke laptopnya Ustazah Hanifah. A'udzu billahi minasyaitonir. Aku nggak bisa dalih, Ustaz, nggak bisa balik mulutnya. Napa-napa sak isone mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya. Ula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Putus suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti bisa diulang lagi, nanti Ustazah ulangi melalui jaringannya mungkin. Gak apa-apa Ustazah. Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi. Oh, jaringannya berarti. Ustadz Fadil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya. Ustazah Nining. Ustazah Nining belum dibuka speakernya. Speakernya Ustazah Nining. Ustazah Nining speakernya bisa dibuka. Ustazah Nining. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ustazah Hanifah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimah. Ustazah Rohimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ustazah Ula, coba diulangi lagi. Semoga jaringannya enggak putus-putus. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ustazah Rosa. Halo, bisa Ustazah Rosa? Ada Ocha. Jalanan kayaknya. Apa yang belum? Sekoji tadi mulai kayaknya. Sudah semua ya? Sudah Ustaz kayaknya. Rosa nggak ada. Rosa, Ustazah Rosa. Oh, di jalanan itu. Ya, Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahnya nggak kelihatan mulutnya. Gelap, Us. Oke, sampun Ustaz. Nggih. Di antara bacaan Ustaz-Ustaz tadi itu jimnya ya, jimnya itu Pak Is nge-like sih. Bentar Ustaz. sih keluar banyak nafas. Cek sinyalnya di sini penuh kok, Ustaz. Masih Paketnya nge-like. gitu. Masih nge-like Ustaz. Dengan ulangi kembali Ustaz. Cek satu. Sudah jelas? Sampun, sampun. Di antara ustadz tadi bacaannya yang paling banyak terdengar itu jimnya masih bersifat hams. Masih banyak keluar nafasnya. Padahal dia punya sifat namanya jahr. Yang artinya nafasnya tidak banyak keluar. Tetapi tertahan. Jadi jim, salah. Jim, salah. Jim, betul. Jim, salah. Jajan, salah. Jajan, betul. Jajan salah, jajan betul. Ya. Syaitonir rajim bukan syaitonir rajim. Ya. Sifat jahr. Nah. Lawannya hams. Nah, yang menjadi tugas kita itu adalah harus menghafal huruf-hurufnya. Di dalam Muqaddimah Al-Jazariyah itu dikatakan beliau sendiri memberikan trik agar hafal huruf sifat. Agar hafal sifat huruf. Ya. Beliau memberikan rumus dengan merangkai huruf yang memiliki jumlah sedikit. Merangkai huruf yang memiliki jumlah sedikit. Contoh seperti jahar itu ya. Itu kan panjang hurufnya. Banyak sekali itu kan. Azuma waznu qari'in diikutin jatya tolaba. Lawannya jahar itu hams. Bawahnya Ustadz. Atau mungkin atasnya. Coba bawahnya apa? Nah ya. Fahathahu syaksun sakat. Kita perlu menghafal fahathahu syaksun sakat sebagai huruf hams yang artinya nafasnya mengalir sehingga huruf selain fahathahu syaksun sakat itu tidak boleh mengalir nafas. Di situ ada nggak Jim? Tidak ada kan?
Tidak ada, berarti jim harus disuarakan atau dibunyikan dengan lawan sifat hams, tertahan nafasnya. Artinya tertahan itu bukan tahan nafas, tapi nafasnya nggak banyak-banyak keluar. Jajiju baje, bukan jajiju baje. Itu. Baik Ustaz, itu nanti bisa disebar ke, sudah disebar ya? Semua guru punya ya? Atau belum? Al-Hafiz belum, hanya tertentu. Oh iya, itu ya kewenangan kepala TTQ itu. Oke, yang kemarin yang menakis yang dapat. Oh iya. Disebarkan nggih, enggak apa-apa nggih. Itu kewenangan jenengan, saya nyerahkan jenengan. Oke, siap-siap. Habis ini saya share. Baik Ustaz, kita pada praktek aja Ustaz ya. Kita fokuskan ke praktek mawon nggih. Jadi kalau teori itu bisa baca ya, tapi praktek itu yang paling penting. Dulu pernah Al-Fatihah ya, Ustaz. Coba kalau kita beralih ke surah Al-Baqarah ya. Hurufnya kan sama. Nanti tinggal dipraktekkan di Al-Fatihah. Dulu pernah Al-Fatihah, kita coba beralih ke surah Al-Baqarah ayat 1. Silakan langsung dipraktekkan saja ya. Ustaz Nasrullah yang pertama. Fatihah nggih. Mau pakai cara yang apa tadi? Cara yang waslul jami, waslul tsani. Silakan. Dari ta'awud basmalah. Sampai selesai. Itu 2 ayat. Nanti satu ayat yang lain. 2 ayat nggih. Alif lam mim dan ayat kedua. Bentar, sudah ya. 2 ayat nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Melafadzkan shin tidak usah dengan minash. Ya. Tidak perlu minash. A'udzu billahi minasyaitonir bukan minasyaiton. Bukan minasyaiton. Kenapa begitu? Karena huruf yang dimajukan akan memicu naiknya pangkal lidah sehingga suaranya menjadi isti'la, padahal shin itu istifal. Shin itu sifatnya istifal. Lidah harus di bawah. Artinya lidah nggak naik. Minasyaitonir rajim. Diulang Ustaz. Coba dengan baca ya yiyu. Ya yiyu. Shashishu. Makhrajnya jim sama dengan ya dan sama dengan jim. Ya. Makhrajnya shin sama dengan ya dan jim. Shin. Sha, ya. Sha, ya. Sha. Minash. Oh iya ya. Ketiga-tiganya berada di tengah lidah. Ketiga-tiganya berada di tengah lidah. Dalilnya ada jazariyah. Ya. Wal wastu fajinu shinu ya. Tengah lidah itu adalah jim shin. Ya, sha, ya. Ya, kalau kita mengucapkan ja dengan cara ja. Ketika-tiganya tidak isti'alah. Kita ngelek ya. Ngelek. Barusan aja ngelek tadi. Tes 1.
Ampun. Padahal sinyal penuh loh, Ustaz. Paketan juga banyak 20 giga. Waduh. Iki. Diundang Nanti ketika ditambah. wafat. Nanti ditambahi paketan nanti. Iya, khawatirnya kalau nggak nututi ya tak tukar 20 giga ya. Sudah nggak nge-lag, Ustaz? Ampun. Ya, seperti itu ya, Ustaz. Mengucapkan jim dengan cara shin dengan cara tidak jujur. Silakan diulang, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalik. Sabar, nggih. Ya, terus belum. Satu ayat lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ulangi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Muttaqin. Bukan muttaqin. Bukan muttaqin, tapi muttaqin. Ya, cukup segitu. Jangan terlalu dalam ya. Jangan terlalu dalam karena kalau kedalaman maka dia bukan di aqsal lisan. Dia akan menuju ke tenggorokan. Padahal qaf itu ada di aqsal lisan. Muttaqi itu tenggorokan, bukan lagi di aqsal lisan. Qaf itu ada di pangkal lidah bersama dengan kaf. Ka, ko, bukan ka, ya. Beda ya. Baik, cukup Ustaz. Yang kedua silakan, satu ayat. Siapa? Saya yang nunjuk kita. Oke, Ustaz Nasrul yang nunjuk. Ustaz Zakiti. Sama ayatnya. Betul. Ayat kedua. Ayat ketiga sekarang. Ayat 3 aja ya Ustaz ya. Oke. Tahu basmalah juga Ustaz. Oke. Langsung Ustaz. Oh langsung ya. Oke, langsung. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 5 diulangi. 5 wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqna hukumnya Qalqalah. bukan hukum ya. Qalqalah hukum enggak? Qalqalah itu hukum enggak? Bukan. Sifat. Itu dalam kitab At-Tajwid Al-Musawwar, cara mengucapkan qalqalah itu volumenya harus sama. Bukan begini ya. Ini kan sugro ya, sugro. Wa mimma razaqnahum salah ya. Razaqnahum salah. Tapi volumenya suara hurufnya itu setengah harokat, tapi kadarnya qalqalah setengah harokat, tapi volumenya sama. Wa mimma razaqnahum bukan razaqnahum. Tidak ada beda. Ini perlu dicatat ya. Perlu dicatat kali ini. Ini saya sampaikan di mana-mana. Tidak ada beda antara qalqalah sughra dengan kubra. Tidak ada beda sama sekali. Suaranya tidak ada beda sama sekali. Hanya pembagian saja itu. Saya ikut daurah itu sering dijelaskan sama Syekh. Nggak ada beda. Terus ya, kenapa dibagi? Kan masalahnya di situ. Kenapa lalu dibagi sughra kubra? Dia akan beda secara alami.
Kalau dia tidak bertemu dengan huruf lagi atau kubro, maka dia akan tampak jelas secara alami, bukan dijelas-jelaskan. Bukan terus walam yakul lahu kufuwan ahad, bukan begitu. Ya. Ahad, apalagi ahad ada hamzahnya. Tidak. Jadi tidak ada beda antara lam yalida wa lam yulad. Lam yalida wa lam yulad. Tidak ada bedanya. Tidak usah ditakar-takar. Yang lam yalid rodok titik, rodok ndek titik, misalnya walam yulad rodok gede titik. Tidak perlu. Alamiahnya karena walam yulad tidak bertemu dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, kalau kita wakaf ya, maka dia akan tampak jelas karena nggak ketemu dan kita ganti nafas baru. Begitu. Jadi lam yalid walam yulad itu walam yuladnya itu bisa kita jadikan kubro, bisa kita jadikan sugro. Kalau kita wasol lam yalid walam yulad walam yakul ya kan jadi sugro dia. Kalau kita wakaf lam yalid walam yulad akan tampak jelas karena nggak ketemu lagi dengan huruf setelahnya. Nah ini banyak guru TPQ tilawati, ya, saya sebut tilawati karena saya sering munakis ya, salah paham dengan istilah sugro kubro, sehingga saat kubro diberi tambahan hamzah. Lam yalid walam yulad. Walam yulad. Walam yulad. Itu salah. Di dalam kitab Tajwid Al-Mustawar Masalahnya di buku-buku tajwid sudah menyebar pola dibagi dua, masalah di iya, anak-anak hafal. betul kalau dibagi dua betul Ustaz. Yang salah kan prakteknya. Kalau dibagi dua betul, itu di kitab tajwid ada. Ya. Jangankan di kitab yang sekarang, bahkan di kitab yang dulu ada. Di Jazari kan ada. Itu akibat dari penafsiran wabayinan muqalqalan insakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Itu dampak dari memahami nazam jazariyah bab qalqalah dan jelaskanlah sifat qalqalah saat dia sukun dan lebih jelas dan akan tampak jelas, bukan jelaskanlah. Yang kedua kana abyana dan akan tampak jelas bila dia ada di bawah. Saya ulangi, dan jelaskanlah sifat qalqalah saat dia sukun dan dia saat wakaf akan tampak jelas. Akan tampak jelas itu bukan dijelas-jelaskan. Tampak secara alamiah. Nah, yang salah prakteknya, bukan pembagiannya. Pembagiannya dari dulu tetap ada dua. Jadi tidak ada beda. Yang saya maksud tidak perlu kita menakar-nakar. Kita menakar-nakar agak kecil, kemudian kalau kubro dibesar-besarkan. Tidak seperti itu. Jadi murni lam yalid wa lam yulad. Sama ya. Lam yalid wa lam yulad. Sudah. Itu yang pertama sugro, yang kedua kubro. Ada yang lebih kubro lagi misalnya watab. Ya, itu dia lebih jelas karena ditekan dulu. Bukan terus pantulannya ditambahi watab. Begitu ya. Atau watab. Tambah salah. Seperti itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu. Diulangi Ustaz Kipti. Wa mimma razaqah. Ya. Wa mimma razaqnahum. Bener tuh, Ustaz? Razaq itu kurang ya. Razaqnahum. Razaqnahum. Ada ke-nya. Iya, jangan panjang-panjang tapi ya, setengah harokat. Kok kayak dulu saya pernah diajarin tuh huruf kalau tuh mengikuti hurufnya gitu gimana? Kayak huruf qaf, razaqnahum gitu. Huruf ta ya batok sa gitu. Saya pernah diajari sama guru saya seperti itu gimana? Mengucapkan qalqalah itu ya tidak boleh takalluf ya.
mukammalan min ghairi ma takalluf, diucapkan dipenuhi huruf dan makhraj dan sifatnya tanpa menyangat-nyangatkan, ya, tanpa menyangat-nyangatkan. Razaqnahum bautu sampai maju. Bautu syarabbika lasyadid. Razaqnahum. Jangan panjang-panjang, jangan razaqnahum. Kepanjangan. Ya, setengah harokat. Siap. Lu berhasil. Wa Berhasil. mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi tebel ya. Razaqu, bukan razaqu, ya. Razaqnahum. Jangan panjang-panjang tapi. Wa mimma Sekali lagi Ustazah. wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke. Nomor 3, silakan. Ayat keempat. Ustazah Ula. Ayat 4 Ustaz. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Bima unzila, dimajukan bibirnya saat u saja. Bima saat nunya enggak maju. Bima unzila. Kembali ke makhrajnya zai. Zai maju enggak? Zazi saat dua maju. Zu. Zazi azzu. Bima unzila. Diulangi. Langsung bima. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Baik, cukup di situ. Kenapa tidak maju? Karena dia tidak ada hak maju. Ya, yang berhak maju hanya hamzahnya karena dia yang dumah. Begitu. Baik. Selanjutnya Ustazah Hanifah. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, Purwono. ini Mbak Ulaika diulangi. Berhenti-berhentinya ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa yang kedua kok asal Ustazah? Karena enggak tahu. Ada tanda wakaf apa itu? Ada tanda wakaf apa? Ada tanda wakafnya tak? Enggak ada. Tidak ada. Apa? Tidak ada ya? Alif. Tanda wasal boleh berhenti tapi diulanginya di setelahnya. Tanda wasalnya apa di Quran jenengan? Alif lam. Nama alif. Nama alif lah. Iya. Kebalik. Nama alif. Boleh nggak saya berhenti itu masih boleh ya berhenti ya? Boleh. Boleh, Ustaz. Jadi wakaf itu lam alif itu tidak selalu dilarang ya. Karena rumusnya itu walaisa fil qur'ani min waqin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Itu rumusnya. Apa itu?
tidak ada kewajiban. Walaisa fil Qur'ani min waqfin wajib. Tidak ada kewajiban wakaf dalam Al-Qur'an ataupun haram. Ya, saya ulangi. Tidak ada kewajiban wakaf atau haram wakaf ghairu ma lahu sabab. Jika itu tidak ada sebab. Jadi yang menyebabkan dia harus dan tidak harus itu makna yang rusak. Kalau dia itu diwasol rusak maknanya, maka wasol wajib. Kalau dia itu diwasol rusak maknanya, maka wakaf wajib. Kalau dia justru wakaf rusak maknanya, maka wasol wajib. Lah, lam alif pada mushaf Indonesia, di mushaf luar tidak lam alif ya, short lam. Nah, itu tidak selalu kalau diwasol itu rusak maknanya, tidak selalu. Kenapa? Karena boleh jadi hanya karena tarkib saja. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika, wa itu kan huruf athof ya. Huruf athof, huruf sambung, dan masih ada keterkaitan dengan ulaika yang pertama. Sehingga di sini bukan rusak maknanya tapi rusak tarkibnya saja. Lah, kemudian apa hukumnya kalau berhenti di rabbihim? Tidak salah ya. Nah, tidak sampai salah, tidak sampai merusak makna. Tidak sampai dosa. Karena enggak merusak makna, hanya tidak lebih baik kalau dibanding dengan wasol. Gitu aja. Ya. Makanya di mushaf Madinah itu di short lam, diberi short lam, bukan lam alif. Nah, sebagaimana siratal ladzina an'amta 'alaihim lam alif. Ya kan? Lam alif kan di Quran dengan Al-Fatihah ayat terakhir. Apakah rusak maknanya kalau berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim yang pertama? Tidak rusak maknanya. Tapi tidak lebih baik tarkibnya. Susunan kalamnya itu loh ya. Nahwu itu ya kalamnya itu tarkibnya tidak lebih baik jika dibanding dengan wasal. Banyak sekali para imam yang wakaf di alaihim yang pertama. Apakah sah sholatnya? Sah, nggak rusak mananya. Seperti itu. Sudah, lanjut ke ayat yang nomor 6 sekarang. Lanjut ayat 6. Sinten? Ustadz Fauzi, halo, cek 1 2. Ustadz Fauzi. Gak nyambung. Ustadz Fadil. Ustadz Fadil. Pakai ta'ud atau langsung, Ustaz? Langsung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kafaru dengan sawa punya hak yang sama, yakni memajukan kedua bibir. Innalladzina kafaru sawa, bukan kafaru sawa ya. Bukan kafaru sawa, tapi kafaru sawa. Sawa sama dengan ru ya, majunya bibir. Kemudian sawaun alaihim waun. Berapa harokat, Ustaz? Waun. Ada yang bisa jawab, yang lain boleh nyaut. Sawaun berapa harokat? 5 harokat. Sudah 5 aja? 6. 6 malah. 4. 5, 4. 5. Pilihannya 4 dan 5 ya. Tapi yang muqaddam
yang muqaddam yang didahulukan oleh ahli ada itu yang 4 malah. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, jangan panjang-panjang. Guru-guru kita ini kadang-kadang mat jaiz mat wajib panjang. Kadang-kadang enggak sampai ada bedanya dengan mat lazim. Sawa'un panjangan. Maka kepiawaian dalam melafadzkan mat itu bagian di antara tugas al-mahir, orang yang mahir ya. Jadi kalau melihat orang itu mahir baca Quran tuh dia bisa membedakan mat itu ya. Karena di dalam syarah Qasid al-Khaqani dikatakan la tahsibit tajwida matan mufriton ya. Jangan menyangka bahwa tajwid itu bisa seenaknya dipanjang-panjangkan. Itu terjadi di para qori acara pesta. Panjang banget ya. Itu dicela oleh Khaqani, Syekh Khaqani ya. Itu adalah kitab nazam tajwid paling lama, paling tua. Jangan menyangka bahwa tajwid itu dipanjangkan seenaknya saja, tapi ada aturan-aturannya. Nah, jadi kalau pilihan antara 4 dan 5, yang muqaddam yang 4 justru. Saya pernah itu mewajibkan guru-guru tempat saya, Mudrikah itu yang ngajari mad jaiz dan wajib hanya 4 saja, jangan 5. Supaya tampak beda antara mad jaiz, wajib dengan lazim. Ya. Mad jaiz dan wajib harus dibedakan dengan lazim. Supaya bedanya tampak jelas, maka mad jaiz dan wajibnya cukup 4 saja. Antara wa wajadaka dhallan fahada dengan wa wajadaka ailan harus beda. Jangan sama. Karena dhallan itu mad lazim, ailan mad wajib muttasil. Apun Ustaz. Nggih, mau saya tengah-tengah nggih. Iku kan istilah nggih, perbedaan pendapat. Nggih ta? Bukan ikhtilaf Ustaz. Yang 4 sama 5 tadi loh. Pendapatnya 4 itu pendapatnya sinten, yang 5 itu pendapatnya sinten. Bukan ikhtilaf. Soalnya guru pilihan. Apunten, dari soalnya dari dulu guru-guru itu mengajarkan bukan ikhtilaf. Ikhtilaf itu kan berbeda. Guru-guru dulu kebanyakan mesti ngajarkan 5 harokat. Jadi apakah yang pertama yang saya tanyakan 4 harokat itu pendapatnya sinten, 5 harokat pendapat sinten. Yang kedua, seumpama kalau terjadi 5 harokat, apakah tidak membedakan antara mat sama yang satunya tadi wajah dolang mat lazim ya. Itu apakah hukumnya kita membaca itu termasuk berdosa atau bagaimana penjelasan itu? Baik. Mat wajib dan mat jaiz diriwayatkan 4 harokat itu oleh Imam As-Sakhawi ya. As-Sakhawi yang merupakan murid langsung dari Imam Asy-Syatibi. Kita ini kan baca riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah. Kita ini loh ya. Kita ini seluruh Indonesia ini bahkan ya. Bukan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Itu adalah qiraahnya Asim, riwayat Hafiz Thoriq Syatibi. Beliau punya murid Sakhawi. Beliau As-Sakhawi meriwayatkan mat wajib dan mat jaiz hanya 4 harokat hakot saja. Kemudian yang 5 harokat dari mana? Dari kitab At-Taisir Abu Amr Ad-Dani. Jadi pilihan itu bukan pendapat ya. Pilihan. Sama-sama dari hafaznya cuma kalau Syatibi, kalau ngaku Syatibi ya. Itu tapi Ad-Dani juga mengumpulkan dari Syatibi. Jadi Ad-Dani punya riwayat 5 ya, 4 dan 5. Kalau Sakhawi punya riwayat hanya 4 saja. Boleh kita mengamalkan 5, tidak salah Ustaz. Tidak salah itu ya. Saya enggak mengatakan salah. Apalagi dosa tambah enggak ya.
ya. Nah, Khawatir salah pemahaman nanti saya dikirain. hanya menganjurkan mengamalkan yang muqaddam. Mengamalkan yang muqaddam itu artinya mengamalkan yang didahulukan oleh para ulama. Yang didahulukan. Jadi ulama punya dua pendapat, dua wajah, ya kan? Bukan ikhtilaf ya. Kalau ikhtilaf itu beda pendapat. Ini punya dua pendapat, gitu loh ya. Yakni 4 dan 5. Nah, antara 4 dan 5 ini mana yang direkom oleh ahlul ada? Yang 4. Yang direkom yang 4. Gitu loh. Bukan berarti yang 5 salah, tidak. Nah, begitu. Itu jawaban dari persoalan wajib dengan mad jaiz. Sebab kenapa banyak orang yang mengamalkan 5 itu mirip dengan 6. Jadi ketika dia baca dolan dan ailan sama panjangnya nggak dibedakan. Itu ya. Oke, Nah, siap. supaya tampak beda maka ngamalkan yang 4 saja. Gitu. Maka yang lazim lebih panjang daripada 4. Jelas selisih 1 alif. Siap. Selisih 2 harokat. Jadi seperti itu. Dan kalau menjadi munakis itu jangan cuma tahunya satu wajah 5 saja. Munakis harus luas wawasannya. Ya. Iya, boleh 4, boleh 5. Munakis maksudnya kalau munakis di tempat lain, kalau munakis di TPQ-nya sendiri kan mestinya tahu ya, TPQ-nya ini ngajari pakai yang pirang harokat. Dan gurunya harus laporan, Ustadz, Pak Kepala TPQ saya ngajari anak-anak dengan 4 harokat. Gitu ya. Jangan terus beda dengan kesepakatan. Ini harus punya kesepakatan, 4 harokat semua. Mulai jilid 4 sampai Al-Quran 4 harokat semua. Jangan terus milih sakar PDW sing kelas iki 4, sing kelas 5 bingung menagih iki. Nah, supaya punya khas TPQ-nya satu komando. Nah, di tempat saya itu hanya 4 harokat. Yang muqaddam itu bisa dilihat di kitab Al-Itqan fi Nutqi Ba'di Al-Fadhil Quran, kayak karya Al-Ustadz Dr. Taufik Ibrahim Tomro. Kemarin saya ngaji khatam ya dengan muridnya beliau dan dapat ijazah oleh beliau. Bahwa di situ disebutkan bahwa yang muqaddam dari mad jaiz dan wajib itu 4 harokat. Baik, itu permasalahan tentang panjang mad lazim dan mad jaiz. Kemudian tadi ada anzartahum, ro tebal. Ro tebal ya. Ro jatuh setelah fathah, ro sukun jatuh setelah fathah, tebal. Cara menebalkannya dengan menyempitkan langit-langit. Tahun bukan dengan 7, bukan dengan tahun ya. Sawaun alaihim tahum, bukan tahum, bukan juga tahum ya. Tahum itu tebal. Tapi yang menjadi salah bukan tebalnya, tapi istimalus syafatain, mengamalkan bibir, itu salahnya. Salahnya bukan, kalau kita baca tahum itu sudah tebal, betul. Tapi yang menjadi salahnya adalah mengamalkan bibir. Karena tidak boleh mengamalkan bibir yang bukan haknya. Karena ro tidak ada hak di bibir sama sekali. Yang punya hak bibir adalah lisyafatainil wawu ba'un mimu. Bibir itu tempatnya wawu, ba, dan mim ditambah fa. Falfa ma'atrofis tanaya musfifah. Ya. Fa itu bibir ditambah gigi atas af. Bibir bawah tambah gigi atas af. Kalau dua bibir, ba, wawu, ba, dan mim. Lisyafatainil wawu ba'u mimu. Ba, ma, dan wa. Lah kalau au maka tidak dibenarkan karena tidak punya hak bibir. Apakah dia tebal? Kalau kita baca au tebal dia. Ya, dia tebal, tapi yang menjadi salah adalah bibirnya yang ikut-ikut. Ya. Cukup
A'anzartahum, zartahum. Kalau bibir gini, a'anzar, maju banget gini. Kalau a'anzar tidak bibir ya, a'anzartahum. Ya, itu dampak dari menyempitkan langit-langit. Ya. Jadi mulut yang gini menjadi menyempit gini, anzar, supaya terpenuhi gema tafkhimnya. Tafkhim itu bergema. Kalau kita baca a'anzar, lepas suaranya, nggak menggema. A'anzar tahum dengan a'anzar tahum, beda suaranya. Sedangkan ayat 7. Ustaz Nining. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Adi, gimana salah? Adimu? Walahum adzabun azim ya. Di sukun Khatamallahu ala qulubihim wa ala walahum salah Nining. ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Baik. Ustazah, nafasnya pendek ya? Harus tarik nafas dulu ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim itu satu nafas bisa. Jadi sekali lagi tadi kita belajar tentang tartil itu apa? Masih ingat ya? Memperbaiki atau memenuhi hakul huruf, mustahakul huruf, dan yang terakhir tadi waqaf, ibtida. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu nafas. Wa ala absarihim ghishawah. Satu nafas. Walahum adzabun azim. Atau wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun azim. Azim itu hukumnya mad arid lisukun. Nah, tanwin dumah kalau di waqaf maka menjadi sukun. Tanwin kasrah kalau di waqaf juga sukun. Yang tidak sukun kalau tanwin fathah, dia menjadi mad apa Ustaz? Rahiman, rahima, mad Iwat. mad iwad. Ya. Munakisnya jawab. Ya, betul. Itu ya, saya dah Nining latihannya baca, tarik nafas dulu. Kalau nggak kuat berarti agak cepat temponya. Oke. Silakan yang selanjutnya ayat 8. Ada siapa yang belum ya? Rohimah. Ustazah Rohimah, ayo. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Ayat 8. Ayat 8 Rabbana. Ini kan surat apa Ustazah? Bukan surat apa itu? Al-Baqarah. Ini kan? Iya benar. Astagfirullahaladzim. Al-Imran sayang.
Tadi 7 ini. Khatamallahu. Khatamallahu ala kulli 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Diulangi Ustazah, sekali lagi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jenengan roknya wabil yaumil akhiri wa mahum, coba diulangi. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Agak anu ya, agak ikhtilas ya, agak kecepatan ya. Wa bil yaumil akhiri wa ma hum, kalau dibaca wa bil yaumil akhiri wa ma hum, itu ikhtilas namanya. Contoh seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada ikhtilas di al. Alhamdu, harusnya alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa dibedakan? Itu namanya ikhtilas. Memotong tempo huruf. Beda dengan huruf sebelumnya. Ini namanya ikhtilas. Apakah ikhtilas itu ada? Ada. Ya. Hanya di satu kata saja. Ada yang tahu? Munakis tahu? Ustaz Sufi lah. Hanya ada di satu kata saja yang ada riwayatnya ikhtilas. Ada pada la ta'manuna. Ada ismam, ya ada ismam. La ta'manna, la ta'manna, dengan la ta'manuna. Manuna dibaca lebih cepat nunya. La ta'manuna, itu ikhtilas. Selain itu tidak boleh, ya, di riwayat Hafiz tidak boleh. Wabil yaumil akhiri wa ma akhiri wabil yaumil akhiri wa ma hum, ya begitu ya. Nah, lawannya ikhtilas itu tamtit. Contoh, kalau ikhtilas motong, kalau tamtit nambahi. Contoh misalnya in kuntum mu'minin. Saya ulangi. In kuntum mu'minin. Tamtidnya di in, ya. Harusnya in kuntum, dibaca in bisa ditangkap. No, kejutan yang Bukan kejutan nih. I-nya panjang. I-nya panjang. Ing ya. Ing enggak langsung eng ya. Harusnya ing itu ing. Oh, oke. Contohnya misalnya Tuh, Al-Asr nih. Al-Asr apa? Quraisy. Syahidau. Nah, itu banyak, para qori itu banyak seperti itu. Qori nggak ngerti tajwid ini. Dari qori itu belajar otodidak, nggak pernah tasheh, itu bahaya. Saya itu sangat mengutuk itu ya. Karena banyak orang itu modal suara enak,
belajar YouTube ngrungokno niru enggak tashe. Inna arsalnaka syahidau telat ya. Harusnya syahidau wa mubasyirau, bukan wasyirau rau. Nah, begitu. Maka kalau panjenengan ingin jadi qori harus selesai dulu ya. Makanya Syekh Aiman Suwaid Rusdi itu pengarang At-Tayyib Musawwar itu sangat marah kalau ada qori dengan suara enak tapi enggak bertajwid. Saya pernah posting videonya di grup CAS Instruktur dengan Ustaz Nasrullah. Saya pernah posting videonya bagaimana beliau itu marah, tapi marahnya nggak bahasa Arab ya, kayak bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Ada kesalahan ikhlas, ada kesalahan tampil kok. Ya. Ikhlas memotong harokat, tampil justru malah menambahi. Baik, ini sudah semua Ustaz. Siapa yang belum? Yang belum Cek. Ustazah Rosa sama Ustadz Fauzi. Halo, cek Ustazah Rosa, bisa bergabung lagi? Belum kayaknya. Ustadz Fauzi, halo. Oke. Ustazah Ula udah tadi ya? Udah semua, Ustaz. Oh, udah semua, Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz? Mau 1,5 jam oleh seayat kok rek. Mocone enggak apa-apa ya. Oke. Kalau nambah 1 surat luar biasa ini. Saya los saja, jenengan nih yang perempuan enggak salah di ini bojone ta. Hanya yang single, Ustaz. Oh, gitu ya. Masih kecil, Ustaz. Monggo sampai jam berapa? Lanjut ah, silakan. Ayo, ada pertanyaan enggak, Ustaz? Ustaz Adil? Begini ya Ustaz. Teori yang kita pelajari itu tidak ada artinya kalau panjenengan tidak riyadhah lisan. Ya. Di Muqaddimah Al-Jazari dikatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatum ri'im bifaqihi. Enggak ada bedanya antara orang yang tahu teori dan enggak tahu. Enggak ada bedanya antara yang tahu teori dan enggak tahu. Kalau dia tidak melatih lisannya dengan banyak membaca. Shin enggak oleh maju. Tapi enggak dipraktek moco. Ya lali ya. Ya kumat lagi majunya misalnya. Sekarang bisa malam ini enggak maju. Inasyayto. Tapi enggak dipraktekkan untuk baca Quran. Ya cuma sekarang saja pas ada saya misalnya. Pas enggak ada saya kumat maneh ya. Ya enggak akan berubah seperti itu. Jim tadi juga begitu, Jim ya. Dengan syaitan rajim ya. Sudah kita ingatkan bahwa itu sifatnya jahar. Tapi pada saat baca nggak diamalkan itu, tetap dengan sebelumnya ya balik lagi seperti sebelumnya. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar dicatat tapi juga diamalkan. Begitulah dulu ketika kami belajar tajwid juga diri namanya riyadhatul lisan. Kata Imam Al-Jazari juga begitu. Nggak akan ada bedanya nanti. Tahu dan nggak tahu. Sekarang tahu, besok nggak bisa lagi, nggak ada bedanya. Jadi saran saya, kita ingin memperbaiki kualitas bacaan kita dengan fasih dan bagus. Sering-seringlah membaca Al-Quran sampai lisan kita lemes. Lemes itu artinya sudah seperti orang yang sudah terbiasa begitu ya, nggak kaku. Gitu. Ada pertanyaan? Mungkin dari Kepala TPQ? Pertanyaan ya evaluasinya aja, ampun Ustaz. Ya, evaluasi saya 1 huruf jim ya, karena ini diantara hakul huruf ya. Huruf jimnya jangan diberi nafas banyak-banyak, jangan ditiup, jangan niup.
Kalau ditiup otomatis jajiju. Tapi jajiju. Ingat kalau kita mengatakan jajan bukan jajan ya. Jajan. Kemudian yang kedua shin, jangan mencucu. Shashishu. Ash ya. Jangan ash. Dia akan menebalkan. Kalau kita mencucu dia akan tertarik untuk menjadi tebal karena dia harusnya tipis. Kemudian kalau terkait dengan wajib dan jaiz, silakan mau milih yang 4 atau yang 5, terserah, kesepakatan semua guru. Kemudian selanjutnya yakni apa tadi ya, qalqalah razaqnahum. Qalqalah yang terjadi tebal itu hanya pada qaf dan ta ya, qaf dan ta saja. Qalqalah yang suaranya tebal karena qaf dan ta huruf isti'la, apalagi ta huruf tambah huruf itu baku ya. Kalau untuk ba jim dal tipis, adu bukan abu aju bukan, tapi adu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, bukan kufuwan ahadu ya, ahad ya. Nah, seperti razaqnahum bukan razaqa, jangan kasih merimis. Razaqnahum yunfiqun. Qul a'udzu birabbil falaq, bukan falaq tapi falaq. Tebal. Silakan buka-buka YouTube, bacaannya Syekh Aiman Suwaid atau bacaannya Syekh Abdul Qadir Al-Utsmani dari Syam. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Utsmani dari Syam. Ketika beliau mengajarkan kepada muridnya meniru bacaan beliau. Itu bagus sekali ya. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Utsmani Asy-Syami. Ada lagi pertanyaan? Evaluasi itu sudah ya, Ustaz? Ada yang terluput nggak kira-kira? Nggak ada ya? Oke. Depan nanti bisa lanjut lagi nggih napa jadwalnya panjenengan sing kosong atau bisa nambah lagi. Mungkin tentang makhraj sama sifat tadi nggih. Lebih detail lagi. Ini kan sekilas-sekilas. Penjenengan sebarkan dulu itu apa namanya? Nggih. Videonya biar dibaca dulu. Siap, kemudian nanti kita tinggal prakteknya, dan kalau belum paham bisa ditanyakan. Oke, siap. Nanti saya share kembali. Jadi Ustaz, insyaallah cukup Ustaz ya. Jam 9 kurang 8 menit. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Kalau lebih tidak apa-apa ya. Kalau kurang itu yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Waalaikumsalam. Saya belum. Loh, Ustaz Fauzi baru masuk itu. Ada pertanyaan Ustaz Fauzi? Halo? Oh, enggak ada. Ngelek. Bisa dipimpin doa Ustaz Faiz sebelum ini. Monggo. Biar lebih berkah. Biar lebih berkah mboten apa-apa. Tabarukan doa Ustaz Faiz sekaligus nggih. Tidak ada doa yang lebih baik maknanya ya, kecuali kita sama-sama baca doa itu ya, selesai memarhamna bil Quran. Baik, kita baca bersama-sama, monggo. Allahumma warhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna
minhuma jahilna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal rabbal alamin. alamin. Allahumma sahil alaina hifdzal Qur'an summa darasah. Allahumma sahil alaina hifdzal Qur'an summa darasah. Bijahin nabi wal ali summa sahabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kenal. Bisa minta tolong di on kan kameranya Ustazah sebelum akhiri, mau didokumentasikan. Sayang kalau nggak didokumentasikannya. Fadil, halo. Ustazah Rosa. Ustazah Rosa masih berjalan kayaknya. Sudah semua ya. Ustaz Fauzi, DP-nya sudah standby dari tadi ya. Ampun nggih. Senyum terbaik nggih. Senyum terbaik Ustazah. Mana Ustazah Kipti? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Thank you Ustaz. Terima kasih ilmunya, jazakumullah. Kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum, saya keluar ya. Iya, monggo Ustaz. Terima kasih Ustaz. Goodbye Ustaz. Goodbye. Oke. Ada yang mau curhat-curhat atau langsung pulang dari Zoom? Aku ngantuk ya. Nggak ada. Sama Oke. Dadah, goodbye. See you. Videonya ya dimasukkan di apa? Google Drive.